saya punya jalur sudah dari Kamis besok, tapi karena besok undangan tidak boleh menghalangi itu, maka ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat bersama kembali di sekolah tercinta ini, dan kita hari ini melaksanakan kegiatan tentang menyusun perencanaan sekolah SD Impres Kecil Salena. Adapun isi kegiatan kita hari ini yaitu memaknai data kondisi satuan pendidikan bersama warga sekolah. Untuk kegiatan hari ini lebih hikmatnya kita memulai dengan membacakan doa. Sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, kepada Pak Suhaidi untuk membacakan doa. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan doa. Saya akan membaca doa secara Islam yang agama lain mensyariatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, baiklah. Untuk hari ini kita alhamdulillah sudah selesai doa bersama, dan untuk kegiatan ini akan dilanjutkan oleh Pak Kepala Sekolahnya kita dengan kegiatan memaknai data kondisi satuan pendidikan bersama warga sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Komite, pengurus komite yang saya hormati, orang tua siswa yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita berkumpul di tempat ini tentunya dalam rangka melaksanakan satu kegiatan, yaitu di mana kegiatan ini terkait dengan data sekolah kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku kepala sekolah pertama mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadirannya di tempat ini dalam rangka kegiatan ini. Kemudian ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu sehingga kita menyempatkan hadir untuk melaksanakan kegiatan memaknai data kondisi satuan pendidikan bersama di SD Impres Kecil Salena. Pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah. Dalam hal ini bukan semata-mata hanya sebagai bergugur kewajiban, tapi kita betul-betul memaknai rapor pendidikan kita yang tentunya nanti akan menjadi persiapan rancangan anggaran sekolah nanti di tahun 2025. Nanti sebentar kita akan melakukan diskusi, jadi kita diskusi di sini terkait dengan kebutuhan ini. Nah, nanti kita mendiskusikan bagaimana pencapaian rapor pendidikan kita dan pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran di sekolah kita. Untuk sesi pertama ini adalah pembukaan. Jadi Bapak Ibu
yang saya hormati, kemarin kita baru ini kita melaksanakan asesmen. Sekolah kita telah mengikuti asesmen nasional, hasilnya dapat kita lihat dan cermati pada lapor pendidikan. Barusan juga kita ikuti, insya Allah mungkin kita bisa lihat hasilnya nanti di bulan Februari kayaknya, bulan Februari atau bulan Januari. Jadi pada sesi diskusi hari ini kita akan sama-sama memaknai maksud data-data yang tersaji untuk mengetahui kondisi layanan sekolah kita. Jadi tahapan identifikasi itu yang perlu kita ikuti, kita lalui sebentar ini. Tahapan identifikasi, tahapan refleksi, tahapan benahi perencanaan, dan tahapan benahi implementasi. Hari ini 2, identifikasi dan refleksi. Jadi mari kita bersama-sama memakai data untuk perbaikan layanan pada sesi diskusi ini. Lanjut. Tujuan kegiatan diskusi ini adalah kepala sekolah bersama warga sekolah memahami kondisi layanan di sekolah kita dengan membaca dan memaknai laporan pendidikan dan data pendukung lainnya. Itu pertama. Yang kedua adalah menuliskan semua area perbaikan yang perlu dilakukan di tahun mendatang. Terus ini agenda diskusi kita hari ini. Agenda kita diskusi kita hari ini adalah pembukaan, membuat kesepakatan diskusi, ice breaking. Sebentar ini ada kita ice breaking dulu. Kemudian penjelasan mengenai sekolah yang kita cita-citakan, memaknai ringkasan pada rapor pendidikan, mencermati capaian indikator prioritas, memaknai dan merefleksikan akar masalah, pentingnya melakukan prioritas pada aspek perbaikan. Jadi kita menentukan kesepakatan. Nanti untuk fasilitator tulis kesepakatan. Kira-kira kesepakatan kelas kita ini bagaimana Pak Tim? Memilih ketua kelompok. Oke, memilih ketua kelompok. Kesepakatan kelas terkait bagaimana supaya kegiatan kita ini lebih bermakna, mengikuti kegiatan dengan hadir sepenuhnya, datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Jadi aturan mainnya babak pertama, warga sekolah berhitung 1 sampai 10 secara bergantian. Jika sampai 10 akan terus. Ini contohnya, misalkan 1 tepuk tangan kan bilang genap kan. Tapi sebelum itu kita berhitung mulai 1 sampai yang 10. Begitu sampai di 10, yang berikutnya memulai dari 1 lagi. Kita mulai dari Pak Swedi ke sini. Saya, Pak. Iya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Lima. Harus sebut 5. Oke, dulu. Oke, sekarang Novi dengan Mutmainah ini mau dilihat siapa yang jago ini. Kita mulai dari tadi dari Novi ya. Sekarang kita mulai dari Mutmainah. 1, 5, 7. Mutmainah, fokusnya luar biasa. Luar biasa. Baik, sesi keempat. Sesi keempat mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Bagaimana kita mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan, Bapak Ibu? Terdapat 4 ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan, yang selaras dengan rapor pendidikan. Yaitu pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, pendidikan reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Kemudian ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Kemudian keempat, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Ini adalah siklusnya. Bagaimana keterkaitan antara siklus peningkatan layanan dan ciri-ciri sekolah yang kita cita-citakan? Melalui siklus peningkatan layanan sekolah, kita dapat memaknai data sehingga dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan mencapai visi sekolah yang kita cita-citakan. Nah ini
Ini adalah siklus nanti pada saat kita nanti memaknai data rapor pendidikan, mulai dari mengidentifikasi, reflektif, benahi perencanaan, kemudian sampai dengan benahi implementasinya. 8 aksi siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Pertama yaitu mengikuti asesmen nasional sebagai upaya mendapatkan data kondisi layanan. Kemudian kedua, mengidentifikasi kondisi layanan menggunakan rapor pendidikan dan sumber data lain. Kemudian yang ketiga, melakukan refleksi penentuan fokus peningkatan layanan untuk setahun ke depan. Kemudian di kegiatan benahi perencanaan ini, kalau ini kegiatan refleksi tadi, ini kegiatan identifikasi. Jadi kegiatan identifikasi itu ada 2, kemudian refleksi itu ada 1, kemudian untuk benahi perencanaan ada 3, menyusun perencanaan pembelajaran di tingkat satuan dengan menggunakan kurikulum merdeka. Hasilnya itu meningkatkan kompetensi PTK, utamanya untuk memfasilitasi pembelajaran berpusat pada murid dengan menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian revisi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi dan kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi berjalan. Yang dari sini tadi sudah kita sepakati, kita implementasikan di situ baru di tahun. Nanti ini adalah 8 siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Baik, kita lanjut Pak Feby. Pada diskusi ini kita akan fokus mendalami tahapan identifikasi. Jadi kita bersama-sama mengidentifikasi rapor pendidikan kita. Jadi sumber data itu bukan hanya semata-mata dari rapor pendidikan, tapi ada 2. Pertama rapor pendidikan, kemudian kedua adalah data pendukung. Kalau rapor pendidikan merupakan laporan yang komprehensif mengenai kondisi layanan satuan pendidikan. Data ini diperoleh setelah sekolah berpartisipasi dalam asesmen nasional mayoritas dan juga tercermin studi untuk SMK, data Dapodik, SIM PKB, dan Badan Pusat Statistik. Jadi Dapodik seperti yang kita bilang, Dapodik ini juga kita bisa jadikan data untuk meningkatkan layanan sekolah kita. Kemudian data pendukung lainnya, data pendukung adalah data yang dikumpulkan secara mandiri oleh sekolah untuk mendapatkan gambaran utuh kondisi dan kebutuhan sekolah. Data rapor pendidikan juga dapat diperkaya dengan data-data lain yang dirasa bermanfaat untuk memberi informasi tentang kondisi layanan sekolah saat ini. Kita dapat menggunakan data-data yang sudah dimiliki oleh sekolah, misalnya, ini data lainnya kan, yang data pendukung lainnya. Misalnya, hasil laporan belajar murid, hasil rapat pendidik, laporan kinerja pendidik, dan lainnya. Jika diperlukan, sekolah bisa mengumpulkan data pendukung yang diperlukan. Bisa menggunakan kuesioner, kemudian wawancara, kemudian bisa menggunakan observasi, kemudian diskusi kelompok terpimpin atau fokus grup diskusi, kemudian analisis dokumen data. Nah, ini masuk di rapor pendidikan. Ya, analisis data. Wawancara itu bisa kita menggunakan wawancara terhadap siswa, guru, kemudian kita diskusikan. Observasi seperti yang kita amati kemarin. Di mana kita kekurangannya? Tindakan observasi itu, misalkan ada kurangnya di sini. Kemudian kita boleh jadikan dasar untuk bagaimana tindak lanjutnya ke depan sebagai upaya kita yang seperti biasa kita bahas di diskusi pada saat kita selesai observasi di kelas. Nah, seperti itu. Mari kita mari kita bersama-sama memakai data untuk peningkatan layanan sekolah kita. Sesi 5 memaknai ringkasan pada rapor pendidikan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mencermati ringkasan capaian? Sekarang kita belum melihat itu ringkasan capaian kita. Tadi sudah ada ya. Silakan dibuka di Chromebook itu. Sudah buka Chromebook? Ada. Rapor pendidikan di Chromebook. Buka dia rapor pendidikan. Sudah? Nah, ada yang warna biru masuk melalui apa itu? Satu apa? Sudah? Itu yang tidak ini. Ya, kita punya itu di sekolah kita. Ya, sekolah kita. Oke. Jangan terluka.
Sudah Pak. Terus kan? Alhamdulillah. Di dalam lapor kita itu apa saja indikator yang capaiannya masih perlu perbaikan, isi di sini, ya, diisi di sini. Kita pakai anu saja Pak. Masukkan ke kertas. Yang capaiannya sudah apa saja? Yang sudah hijau tadi itu. Apa saja? Iya, iya. Karakter. Karakter. Iya. Itu tinggal tambahkan kalimatnya, berarti di sini dia sudah terlaksana dengan baik, karena ini luar biasa kan, berdasarkan dengan baik. Nah, ini sudah terlaksana dengan baik ya. Ini kan ini inspirasi dari saya. Dan ini kenangan. Kalau sudah selesai seperti ini, Nah, di tempel. Tempel. Karena ada beberapa anu, kasih kesalahan saya sedikit. Ada beberapa ini nanti slide. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok C guna mempresentasikan apa yang kami dapat dari apa saja indikator yang capaiannya sudah baik. Di sini yang kita ambil yaitu dari rapor mutu pendidikan, hal dari yang baik pada petunjuk indikator yang capaiannya sudah baik. Iya. Nah, adapun di sini yaitu yang baik, Karakter. berarti dia hijau ya. Warna hijau ya. Hijau warnanya yaitu karakter. Karakter. Nah, adapun kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi capaian indikator tersebut, Oke. yaitu kualitas pembelajaran, kemudian kepemimpinan instruksional, Iya. dan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Itu yang mempengaruhinya ya. Itu yang mempengaruhi. Berarti itu yang perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan terus. Iya, iya Allah. Kita merefleksikan akan masalah. Jadi ada apa saja akan masalah yang mempengaruhi capaian indikator. Nah ini. Kemudian kita masih kembali tadi ke halaman yang pertama tadi. Garis di bawahnya sendiri gitu. Isi ya. Kalau masih ada, ambil lagi. Ambil lagi. Oh. Kemudian memaknai dan merefleksikan akar masalah. Apa saja indikator yang capaian atau satu saja nanti yang lain perbaikan yang perlu dilakukan. Terus kita sudah menentukan indikator prioritas. Nah, sekarang kita refleksi untuk tindakan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan menetapkan prioritas? Di sini adalah inti dari kegiatan kita ini, menetapkan prioritas, mana yang mendesak, mana yang belum mendesak, mana yang penting, mana yang belum penting, mana penting yang mendesak. Sebentar ada di situ penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan menetapkan prioritas untuk perbaikan layanan sekolah? Tahapan penetapan prioritas perbaikan layanan pendidikan adalah langkah esensial untuk menentukan fokus perbaikan terpenting untuk tahun depan. Mengingat keterbatasan waktu, sumber daya, dan anggaran, proses ini memastikan alokasi sumber daya yang efektif untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan. Nah ini, sekarang kita masuk sesi 9. Memberikan pertimbangan. Jadi dari masalah yang tadi sudah ada, kita memberi lagi pertimbangan setiap masalah atau layanan yang membutuhkan perbaikan.
Pertama, tugas kelompok itu adalah menyalin permasalahan yang akan diselesaikan ke dalam stick note. Yang tadi itu dituliskan ke dalam stick note. Nah, sabar dulu. Terus diskusi untuk mempertimbangkan setiap masalah itu. Pelayanan yang perlu membutuhkan perbaikan berdasarkan visi misi sekolah kita, ya, visi. Kemudian pertimbangan dampak ke murid, dampaknya ke murid itu pertimbangan kita. Kemudian pertimbangan waktu yang urgensi, maksudnya mana yang urgent, yang itu yang paling kita prioritaskan. Kemudian matris prioritas. Di dalam matris itu baru kita sudah mengambil mana yang kita utamakan, mana yang urgent, mana yang mendesak, dan mana yang tidak mendesak. Nanti di situ. Saat ini kita hanya menyusun ini dulu, menyusun ide-ide terkait dengan semua masalah yang telah kita hadapi. Ya, apalagi yang kita boleh mengambil yang dari rapor pendidikan. Setiap kelompok mendapatkan informasi daftar permasalahan. Nah, informasi tadi yang tadi ini harus dari sini. Open informasi. Begitu kan? Saya cuma ke bagian menggunting-gunting saja di sini. Saya pengen membawa ke telinganya, saya gunting sedikit. Sana kembali ibu, jangan beribu sini. Itulah gunanya ada saya banding-banding. Pak ini terlalu pertama yang sudah lobet-lobet ini. Ya tadi Pak saya kira. Matris ini dan matris prioritas masing-masing kelompok. Jadi kita akan diskusikan lagi ini. Perwakilan kelompok memindahkan kertas permasalahan dari matris ketatan. Kertas harus sesuai dengan bagian prioritas yang telah ditetapkan oleh masing-masing kelompok. Tadi sudah warga sekolah memastikan apakah semua permasalahan sudah berada di bagian prioritas yang tepat. Kemudian warga sekolah menyepakati permasalahan yang sudah sesuai pada bagian prioritasnya. Jika belum sesuai, warga sekolah berdiskusi yang dipimpin oleh fasilitator untuk menyepakati permasalahan pada bagian tersebut.
Kemudian waktu sekolah. Kerjasama orang tua dan guru harus ada. Ya. Menerapkan kedisiplinan siswa, mengingatkan siswa untuk sarapan pagi, melatih siswa untuk membuat keterampilan, kurangnya memahami bahasa Indonesia. Oh, iya. Itu sangat berat. Berarti Kemudian tidak berdampak dan tidak mendesak. Kelompok kami menulis renovasi lapangan sekolah, kemudian seragam siswa, dan membuat parkiran motor. Kesian motor guru-guru sangat panas. Siap. Dan sangat berdampak dan tidak mendesak. Renovasi. Jadi mungkin hari Senin kelas berapa dulu, Selasa, karena kita hanya 5 hari sekolah. Jadi setidaknya di awal pelajaran mereka kelas ada yang rutin ke perpustakaan dijadwalkan. Kemudian di sini sangat mendesak, sangat mendesak. Bagaimana sekolah memperkenalkan kebiasaan membaca sejak dini? Dari kelas 1-2. Jadi dari mungkin kelas 1 per huruf, kemudian per kata, nanti pas di kelas 3-4 sudah mulai kalimat, dan 5-6 sudah membaca lancar. Kemudian bagaimana membuat lingkungan belajar kondusif dengan mengadakan sudut baca di setiap kelas. Ya, insya Allah kondusif kalau ada sudut baca. Dan membuat pojok baca. Sudut kelas, di kelas pojok baca mungkin. Ini kewalahan. Itu kemarin. Jadi saya tadi bicara dengan Ibu lah. Coba apa semua kemarin yang disiapkan itu disuruh siapkan itu kasih masa aja di sini. Betul. Oke, saya kira cuma itu saya sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari rangkaian acara ini dari awal kita mulai dari jam 8 sehingga kita sampai di saat ini sekarang sudah menunjukkan pukul 11 lewat 50 menit. Dan dari rangkaian semua kegiatan ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dan tidak kekurangan satu apapun. Di sini kita menuangkan pikirannya kita, baik dari kepala sekolah maupun dewan guru dan ketua komite. Alhamdulillah hadir hari ini bekerja sama. Dan dari prioritas yang diutamakan untuk SD Impres Kecil Salena semua kita sudah tuangkan. Insya Allah kedepannya berjalan bisa terlaksanakan, ya bisa terlaksanakan dengan baik. Adapun belum saat ini, tahun berikutnya kita bisa bisa terpenuhi target untuk SD Impres Kecil Salena. Tidak untuk mengefisienkan waktu, alhamdulillah kita di akhir pertemuan hari ini berjalan dengan baik, dan saya akan mengakhiri pertemuan ini dengan membaca doa penutup agar kita selamat untuk kembali ke kediamannya kita masing-masing. Saya wakili dengan doa secara agama Islam, untuk agama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Dan cukup sekian kegiatan hari ini. Insya Allah kita bisa melaksanakannya dengan baik. Saya tutup dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.